Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo Sahabat Sonora, apa kabar untuk hari ini? Sudah di hari Senin, mengawali pekan lagi Sahabat Sonora. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia, dan tetap spektakuler tentunya. Love Life Talk hadir kembali untuk menyapa Anda Sahabat Sonora bersama dengan Kata Okta Kartika pagi hari di Sahabat Sonora. Tentunya Sahabat Sonora, topik yang cukup menarik, mungkin dialami oleh banyak sekian pasangan, termasuk apakah Anda sendiri yang mengalaminya Sahabat Sonora, entah itu para istri ataupun para suami. Nah Sahabat Sonora, pria tidak dilahirkan sebagai makhluk yang peka terhadap perasaan wanita. Untuk itu terkadang wanita kesulitan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Demikian juga sebaliknya Sahabat Sonora, pria pun juga tidak mudah untuk membeli sesuatu sesuai keinginannya tanpa sepengetahuan sang istri. Membuat pasangan memberikan apa yang Anda inginkan bukanlah hal yang mustahil dan Anda hanya perlu melakukannya beberapa trik mudah. Apa sajakah kira-kira Sahabat Sonora? Nanti akan kita bahas Sahabat Sonora selama 1 jam ke depan ini Sahabat Sonora dengan topik susahnya mendapatkan izin beli barang dari pasangan. Saya nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nitnit Kartika Nita Widyasari, SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Dan juga ada Mas Oktastika Badanirmala, SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Silakan Sahabat Sonora yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, mungkin Anda punya pengalaman yang sama terkait dengan susah dapat izin untuk beli sesuatu ataupun beli barang dari pasangan Anda bisa sampaikan aja di WhatsApp kita 0811 304 9800 untuk WhatsApp. Untuk telepon 7327102 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat melalui YouTube kita di Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu Sahabat Sonora. Langsung aja nggak pakai lama, saya akan menyapa narasumber kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mas Okta, Kak Nitnit. Pagi Mbak Vina. Apa kabar? Kabar baik. Oh, kok kayaknya lemes banget ya? Biasanya semangat gitu ya. Ini sudah hari Senin, kenapa lemas begitu? Enggak, jaraknya enggak jauh mungkin mikrofonnya. Oh, ya? gitu, pengaruh ya? Atau mungkin lemas karena susah dapat izin dari pasangan, mungkin pengen sesuatu gitu. Oh, enggak ya. Ini jadi mungkin di awal mewakili dulu gitu kan. Mewakili dulu, aduh, dengan perasaan muram jangan dong. Oke, Sahabat Sonora, kita sudah menyapa dengan dua narasumber kita, ada Kak Nitnit dan juga Mas Okta, terkait dengan susahnya mendapatkan izin beli barang dari pasangan. Nah, sebelum kita ke topik itu, ini yang biasanya lebih susah dapat izin beli barang ini dari pihak wanita atau pihak prianya sih, atau keduanya nih? Kita sip dulu gitu kali ya. Ini kalau kita bicara umumnya kali ya. Kalau umumnya biasanya ini yang agak susah itu dari pihak sama sih. sama ya. Karena yang rame kan gini Mbak Vina. Kalau kita di Instagram itu kan ada misalnya si bapak-bapak tuh beli helm, beli aksesoris sepeda dan sebagainya, harganya sampai puluhan juta gitu tanpa bilang istrinya. Itu bilang beli helm, oh itu dikasih temen kok, cuma harganya 1 juta. Wah, sama istrinya dijual 2 juta gitu kan. Oh, ada untung kan. Padahal belinya 7 juta. Helmnya agak mahal belinya. Nah, dan begitu pula sebaliknya kalau misalnya bagi yang istri-istri gitu ya. Ya namanya perempuan beli tas, beli baju itu kan nggak ada puasnya begitu benar, kan. Ya. Jadi bisa jadi lo mau beli baju, beli lagi. Lah kemarin mana? Itu katanya nggak punya baju lah, selemari setumpuk itu apa? Iya. Jadi gegeran akhirnya. Biasanya kayak gitu ya, nggak tahu kenapa ya cewek itu biasanya kita pergi ke kondangan nih, aku nggak punya baju, padahal di lemari itu udah banyak setumpuk, bilangnya nggak punya baju kayak gitu. Nggak ada yang baru maksud. Tapi pernah loh, ini kejadian ini ya, bicara tentang meminta izin pasangan untuk membeli barang. Ini kejadian nyata begitu ya. Kita lagi ketemuan, kalau kita bicara para perempuan ngumpul gitu ya, ngumpul semua janjian, biasanya kan suka nge-mall kayak begitu kan, bareng-bareng nge-mall yuk nge-mall, terus kita nge-mall kan, makan, jalan-jalan kayak begitu kan. Nah, terus kemudian ada salah satu kawan itu yang masuk ke salah satu butik yuk kayak gitu-gitu kan, gitu. Terus habis itu ini bagus kan, saling mencoba gitu ya, saling mencoba. Nah, kemudian ada kawan tuh yang bilang, ini bagus aku beli
gitu kan dia gitu. Ya sudah beli dia gitu. Nah beli, tapi kita tuh yang lain-lainnya itu kan kalau memang gak butuh enggak, dia cuma sukanya lihat-lihat aja gitu. Tapi kita punya satu temen tuh yang kalau kita tiap keluar tiap minggu itu mesti dia tiap minggu beli gitu kan. Tiap minggu beli. Terus iseng kita tanya gitu, satu hari kita tanya, kamu gitu nggak apa-apa tak sama pasanganmu gitu, kok suamimu nggak apa-apa tak, kok tiap minggu tuh beli gitu ya, kok tiap minggu tuh beli gitu. Terus dia bilangnya gini, ya sebetulnya nggak boleh gitu. Terus tiap minggu beli gitu, ya harus pakai trik dong, harus ada caranya dong gitu. Oh, ternyata ada caranya ya di situ ya, biar mungkin nggak ketahuan. Jadi akhirnya kita bicaranya apakah tidak minta izin ke pasangan begitu, minta izin pasangan untuk beli, kebetulan beli baju gitu ya. Wah ya bisa-bisa aku kalau minta izin, bisa-bisa aku nggak boleh nge-mall, bisa-bisa aku nggak boleh ketemu sama teman-teman begitu. Atau mungkin keluarnya aku tuh seneng beli baju, jadi yang ada itu baju itu kalau dia sukanya belinya yang nggak gede-gede gitu ya, yang bisa, kalau dia sukanya pergi ke mall tuh bawa tas gede, karena nanti kreseknya dibuang, tasnya dibuang, dimasukkan bajunya, dimasukkan diuntel-untel kayak begitu. Nanti kalau sampai rumah yang terjadi, dimasukkan lemari itu disimpan yang paling belakang, ditaruh paling belakang, sumpelin dulu gitu. Baru nanti kalau ini kok bajumu kok berantakan sih lemarinya, baru ditata. Itu kan jadi akhirnya Suami nggak tahu kalau itu baju baru. Oke, tapi suami nggak menyadari kah, kan tiap hari ketemu bareng gitu ya. Biasanya kan baju yang dipakai kan pasti ada yang hafal kan loh. Ini kok kayaknya nggak pernah tahu ya kamu pakai baju ini ya. Kalau kayak begitu mesti jawabannya adalah kemarin kan nganterin ke mall sama temen-temen dibeliin. Masa nggak mau ya udah. Jadi jawabannya selalu seperti itu. Gitu. Oke, nah ini trik baru nih sahabat Sonora ya. Mungkin para wanita ini silakan merapat. Mungkin bisa jadi alasan ya nanti ya buat mungkin punya pasangan yang agak ngerem ataupun lebih ngontrol lah ya untuk finansialnya, mungkin agak susah untuk keluar duitnya, apalagi kalau ingin beli baju ataupun barang-barang lainnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih wanita itu lebih cenderung suka belanja gitu, dan belanjanya itu lebih banyak hal keinginan gitu, bukan suatu kebutuhan gitu. Wajar nggak sih hal ini ketika dilanjutkan begitu, apalagi kalau sudah berumah tangga kemudian sudah punya anak juga seperti itu. Tapi bisa dihilangkan nggak sih hal-hal kayak gini nih? Sebetulnya sama aja sih Mbak Vina. Cowok pun juga gitu ya? Beda bentuk aja ya ibaratnya kalau misalnya kalau cowok itu mau datang ke misalnya di mall, itu ada yang supermarket perkakas gitu kan ya, itu kan playground bagi para bapak itu kan ya, bagi cowok itu playground begitu kan, mulai alat yang sekrup yang kecil sampai sekrup yang besar ada begitu kan. Nah sebetulnya kalau ngomong tentang perilaku belanja itu kan nanti kembali lagi pada latar belakang masa lalu sebenarnya, kembali lagi pendidikan masa kecilnya dia. Jadi sebetulnya perilaku ini tuh nggak ada hubungannya dengan kondisi keuangan. Ada orang tuh yang duitnya banyak tapi juga nggak suka beli-beli itu ada. Ada orang yang duitnya dikit beli, rumahnya dikit paket. Itu adalah suara hal yang menyenangkan kalau sudah ada paket gitu ya. Ini kenapa? Ada hubungannya dengan masa lalunya kenapa? Apakah memang dari pola asuh orang tuanya atau gimana? Ya, dari pola asuh orang tua, kehidupan di masa kecil itu kan akhirnya mencetak prioritas. Mencetak prioritas. Ada orang-orang yang prioritasnya itu bersenang-senang. Pokoknya happy, meskipun duitnya ngepres, gimana caranya bisa happy? Ada yang prioritas itu pada harga diri, jadi harus pakai baju yang selalu bagus. Ada yang prioritas kesehatan, pokoknya sehat. Ada, dan macam-macam. Nah, setiap pasangan itu kalau yang normal ya, itu pasti pengen memuaskan pasangannya, itu yang normal. Normal itu. Nah, cuman seringkali yang tanpa disurvei dulu, kalau kita ngomong seperti episode sebelumnya, adalah prioritas pasangan kita. Apakah punya prioritas yang sama atau berbeda? Jangan-jangan sama saja tapi dalam bentuk yang berbeda. Contoh, sama-sama punya kebutuhan, jadi gini, ada kondisi-kondisi jika di masa lalunya kekurangan, di masa sekarang jika kondisinya lebih baik, itu jadi seakan seperti nyaur kalau dulu lapar sekarang pengen cari kenyang. Kalap gitu ya, kayak semacam memuaskan gitu ya. Mirip kalap. Jadi
begitu dulu sama-sama kondisi tidak punya, terus begitu sekarang sudah sama-sama punya uang, ini pengen memuaskan itu. Bisa jadi loh, cuman tempatnya beda. Yang perempuan sukanya beli baju, yang laki suka beli perkakas. Tapi ini sama-sama nggak disadari bahwa mereka punya kebutuhan yang sama dan saling olok-olokan. Kamu tuh baju beli terus ini. Yang satunya beli. Lah kamu beli alat-alat segitu banyak buat apa? Mau bikin bengkel. Misalnya. Nah, baik. Nah, jadi situ yang perlu saling digali dulu tentang prioritas. Ada juga saya punya kenalan tuh ya. Cukup punya uang. Yang istri ini pengen reuni sama teman-temannya di Singapura. Reuni sama teman-teman, diizinin. Nah, karena saking excitednya sudah lama nggak ketemu teman-temannya ini, sampai nyiapin barang-barang sampai tengah malam, tidur lewat jam 12 malam, padahal pagi harus flight. Ketahuan sama suaminya, kamu jam sekian kok belum tidur, terus badanmu gimana besok, capek semua, udah nggak usah berangkat. Nggak jadi berangkat. Padahal udah prepare nih ya. Udah prepare tiket, udah ada semua, sudah ada. Ya istrinya ya nggak berangkat, dan istrinya dari situ sadar, iya suamiku tuh prioritas kesehatan. Makanya kemarin itu diizinin karena kondisinya normal lah. Aku saking senengnya, sampai lupa diri. Akhirnya nggak boleh lah. Nah, padahal kalau misalnya pun tidur tepat waktu dan sebagainya sama suami itu sudah boleh. Oke, alasan karena prioritas ya. Paling memang dari segi prioritas begitu ya. Ini ada cerita juga, ada seorang kawan begitu. Dia ini dengan pekerjaannya itu memungkinkan dia untuk terkadang keluar kota. Kemudian sampai beberapa hari begitu kan. Nah, kemudian kan kalau banyak kalau di kantor itu akhirnya terus dapat tugas luar kota itu kan kadang-kadang ada beberapa yang kalau udah berumah tangga kan, terus kamu aja berangkat, yang anak-anak muda aja yang belum berumah tangga. Kalau yang udah married itu kadang-kadang agak susah dapat izin dari pasangan ya. Apalagi kalau beberapa hari gitu kan. Nah, tapi ini kan tidak mungkin untuk diwakilkan begitu kan. Yeah. Nah, dari situ sempat ada kawan ngobrol dengan saya, terus apa yang harus aku lakukan? Coba deh cari prioritas suamimu itu di mana. Prioritasnya kalau tadi contohnya Pak Okta tadi prioritasnya kesehatan, gitu kan? Berarti kan kamu harus kondisinya fit, gitu kan? Harus sehat, gitu kan? Nggak boleh, jangan sampai kamu mau berangkat bilang, aduh aku masuk angin, pasti dilarang, udah. Daripada gitu kan? Khawatir ya nanti. Dia cari tahu apa ya prioritas suamiku, nggak pernah kepikir gitu kan. Dimana dia harus 2 hari, 3 hari kalau nggak salah. Apa ya, ngobrol sama suaminya, ternyata suaminya itu maunya gini. Biasanya itu kan kalau luar kota, itu kan kalau di kantor itu untuk hemat budget, biasanya untuk hemat budget kan 1 kamar berdua. Gitu kan biasanya kayak begitu. 2 orang, 1 kamar berdua, 2 orang kayak gitu biar hemat budget. Suaminya bilang, kamu boleh berangkat tapi harus di kamar sendiri, nggak boleh ada temen, nggak boleh campur orang lain. Udah itu aja. Iya, oh ya udah. Dan dia tuh nggak sih kayak begitu kan gitu. Ini 2-3 hari lu dapat izin, ternyata bener dia booking hotelnya sendiri, di kamar sendiri. Karena ngeluarin budget lebih dia. Akhirnya dia ngeluarin budget lebih gitu kan. Tapi dapat izin dari situ, dia akhirnya tahu, oh jadi suami tuh nggak boleh, dia suami bilangnya enggak kamu kan udah married, kayaknya nggak pantas kalau ketemu ada dia punya peraturan sendiri lah kayak begitu ya gitu. Kalau gabung sama orang itu kan kayaknya gimana gitu, dia kayak ya udah, dia tahu prioritasnya seperti itu, beres gitu. Ada juga seorang kawan dia untuk mendapatkan izin dari pasangan, dia harus tahu prioritasnya apa. Ternyata prioritas pasangannya itu adalah kenyamanan, pokoknya harus nyaman. Jadi kalau bicara misalnya mau pergi luar kota, ada pekerjaan luar kota begitu, harus tahu hotelnya kayak gimana, tempatnya hotelnya di mana. Jadi semua itu harus dipastikan begitu. Jadi pada saat suaminya naik apa nanti di sana sama bagaimana aktivitasnya lah. Kalau bisa menuin kayak begitu pasti izinnya lebih mudah. Ternyata harus cari tahu ya untuk prioritasnya dulu, dan ini yang memang dari salah satu pihak harus mengetahui paling tidak kalau memang tidak tahu boleh ya untuk ditanyakan ya ke pasangan kita gitu ya. Boleh. Bahkan dalam gimana Kak Ninit? Gimana? Ada tambahan tadi? Ya, jadi misalnya begini, kebalikannya. Misalnya itu kalau itu tadi dari sisi dari perempuan, dari istri, misalnya dari suami kayak begitu ya. Sama juga ditanyakan, apa sih kalau tugas luar kota, misalnya ada pekerjaan luar kota, atau misalnya mau beli sesuatu, itu apa sih? Tanya dulu prioritas istrinya apa, prioritas keluarganya apa. Karena kan sebetulnya yang lebih megang peranan
kalau kita bicara keuangan, pengaturan keuangan kan lebih banyak umumnya di istri, gitu kan? Iya, betul. Nah, itu prioritasnya apa gitu. Nah, kalau ternyata istri prioritasnya pokoknya, udah kalau apalagi enak banget loh. Kayak saklek ya pokoknya ya. Tapi justru lebih enak betulnya. Kelihatannya saklek ya. Pokoknya gitu kan gitu. Pokoknya kalau udah bayar A, B, C, D, E, F, G, gitu kan. Terus uangnya masih ada, boleh beli. Nah, udah kan, jadi kan enak banget. Suami kan gini, oh ya udah, berarti kan tinggal tanya. Terus untuk bayar A, B, C, D, E, F, G itu sampai tanggal berapa? Butuhnya berapa? Kan gitu aja. Oh, ternyata itu nih triknya ya, Sahabat Sonora. Nah, kadang-kadang banyak yang misalnya kayak tadi contohnya misalnya beli perkakas gitu. Mungkin bagi suami perkakas itu aduh kan murah harganya, cuma 100.000, cuma beberapa ratus ribu lah gitu. Mungkin bagi suami seperti itu, tapi ternyata prioritas istri, loh ini kan belum bayar yang G, ini belum bayar. Baik. Kan gitu. Lah nggak pernah ditanyakan tiba-tiba langsung beli, nggak pakai bicara, bisa jadi langsung jadi rame kan jadinya. Tapi sering ya Kak Nit. Tapi sering loh Kak Nit, kadang itu pasangan mungkin dari pihak lakinya itu tahu-tahu beli tanpa ngobrol dulu sama pasangan. Akhirnya jadinya berantem, kok nggak pernah minta izin, ataupun bahkan si istri pun juga kayak gitu, mau beli tas, mau beli baju misalkan dari online kayak gitu, tiba-tiba nggak datang ke rumah tapi ternyata dikirimnya ke kantor, biasanya kayak gitu. Tapi nggak ngomong sama suaminya kayak gitu. Nah, ketika ini dibiarkan secara terus-menerus gitu, ini hubungannya akan jadi sehat nggak sih nanti untuk kedepannya Kak Nit dan juga Mas Okta? Ya, nunggu ledakan bomnya aja. Oh, itu nunggu kan ketahuan. Itu kan seperti ya Mbak ya, nek bahasa Surabayanya gutitan, selintutan, apa ya, main belakang atau sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah, mungkin awalnya hanya hal-hal sepele ya, tadi beli barang 100.000 begitu kan ya. Nah, namun kalau itu terus akhirnya jadi kebiasaan. Nah, akhirnya dikhawatirkan ini akan merembet pada hal apa lagi nih yang akan jadi sembunyi-sembunyian nih, berarti kan begitu. Akhirnya namanya kejujuran itu gradasi, akhirnya bisa berkurang. Begitu. Karena memang dari awal, wah ini udah lolos nih, mungkin yang kedua mungkin dicoba lagi nih, lolos nggak ya, kayak gitu ya. Baik, ini juga ada tanggapan nih dari YouTube Sonora, ada 2 orang. Saya ke Priscilla dulu, Priscilla Anggreni, terima kasih yang sudah komentar di via YouTube. Pernah punya teman ketika beli sesuatu atau baju misalnya selalu harus izin suaminya, padahal juga baju murah. Kok jadi mikir jadi jomblo ada positifnya ya, nggak perlu ribet izin ke suami. Baik, tapi kalau memang jomblo, lagi single, nggak ada tanggungan apa-apa, sah-sah aja ya kalau mau beli barang apapun ya. Tapi kalau sudah ada pasangan, pastinya juga harus ditanyakan dulu ya baiknya ya Kak Nini dan juga Mas Okta. Ya, semua itu plus minus lah ya. Memang jika memang tadi ini saya ngarang saja ya, menduga-duga tadi yang disampaikan ceritanya tadi itu memang bisa jadi kesepakatan antar mereka itu harus ngobrol dulu. Harus cerita dulu. Bisa, meskipun harganya murah itu harus cerita. Nah, ada juga yang pakai strategi seperti kalau di perusahaan ada plafonnya. Kalau plafon misalnya di bawah 500.000, udahlah suka-suka kamu nggak usah izin. Tapi di atas 500.000 kamu baru izin dulu, kayak misalnya begitu. Nah, itu akhirnya tapi kalau misalnya dipikir ribet, ya bisa jadi ribet juga karena itu kesepakatan dengan pasangan, enak yang jomblo gitu. Tapi ada sisi lainnya juga, jika ada pasangan itu bisa saling menopang. Ada teman yang bantuin pikir. Iya, gitu. Mungkin biasanya awalnya boros, siapa tahu mungkin pasangan buat ngerem ya, paling enggak untuk kasih nasihat. Kan lebih boros juga boleh. Ini harus cari uangnya harus lebih kenceng gitu ya. Oke. Apa kan bagus tuh buat keluarga kan. Betul-betul membahagiakan pasangan gitu ya. Nah, tapi ada terkadang suami yang mungkin tidak peka nih Mas Okta dan juga Kak Nit. Padahal si istri ini udah kode-kode minta dibeliin ini, minta dibeliin itu, tapi suami nggak peka gitu ya. Bahkan udah diingetin, ternyata suami lupa kayak gitu. Nah, ini caranya gimana biar suami itu agar tetap inget terus kayak gitu? Apakah terus diomongin terus, diingetin terus kayak gitu sampai suami bosen, baru nanti mungkin suami ada keputusan mungkin mau beli bareng-bareng kayak gitu, ataupun mungkin suami nggak peka karena memang dia belum waktunya untuk beli ini, misalkan dia punya tanggungan A, B, C, D, E gitu, baru dia nanti akan membelikan apa yang diinginkan oleh istrinya. Tapi dari faktor yang tidak peka ini, mungkin adakah faktor lain mungkin yang menyebabkan suami ataupun pasangan pergi dari istrinya, mungkin bisa jadi mungkin nggak peka seperti itu.
Ya pada dasarnya sih semua harus diomongkan, Mbak ya. Seperti ya kita episode yang sebelumnya tentang pernikahan kebatinan juga. Nah, jadi semuanya harus diomongkan, hindari untuk batin masing-masing. Tuh. Nah, berkaitan dengan kok nggak peka-peka sih, yang pertama harus dilakukan adalah berdoa dulu. Semoga pasangannya tips yang pertama ya kan? Ya, karena Tuhanlah yang maha membukakan hati manusia. Begitu. Nah, yang kedua baru berkomunikasi. Itu karena ada loh orang-orang tuh sudah strategi pernikahan komunikasi A sampai Z sudah dilakukan, tapi nggak paham-paham, yaitu ada. Berarti langkah ketiga, Pak, Nah, gitu. Karena antara peka dan pekok itu kadang-kadang beda tipis ya. Nah, berarti langkah ketiganya kalau udah berdoa gitu kan ya, sambil nunggu jawaban, mencoba untuk berbicara dengan pasangan masih belum peka juga, berarti langkah yang ketiga adalah hubungi Kata Okta Kartika. Kami akan membantu. Sebagai penengah di sini. Karena bisa jadi begini, terkadang itu ada pola ini ya. Gaya komunikasi. Kita bicara tentang gaya komunikasi gitu ya. Nah, ada gaya komunikasi itu kan kadang-kadang entah dari pemilihan kata itu kadang-kadang yang tidak membuat orang lain itu mengerti. Gitu. Saya kasih contoh gini, Mbak Vina. Ada orang masa kecilnya itu lihat mamanya itu selalu dimarahin oleh papanya. Si anak ini ketika pengen sesuatu selalu nggak dibolehin sama papanya. Oke, akhirnya ketika ingin menyampaikan sesuatu itu ngomongnya bulet. Muter aja nggak jelas. Akhirnya jadi kebiasaan sampai dewasa, sampai menikah. Sehingga ketika ngomong sama pasangannya pun bulet. Jadi pasangannya nggak paham. Ini titik apa intinya di mana ya? Nah, akhirnya pernah beberapa kali kejadian. Berarti ibu maunya ini. Iya. Pak, kalau ibu maunya gimana? Loh, enggak apa-apa, nggak mau ngomong dari awal gitu. Jadi miskom ya, kayak miskom di sini ya. Ada ini bicara lagi tentang minta izin pasangan gitu ya. Jadi ada yang si istri tuh hanya kepingin minta izin untuk jadi anggota nge-gym senam sama ibu gitu ya. Tapi karena dia punya pola kebiasaan yang kalau bicara itu nggak langsung to the point, muter aja kayak begitu gitu ya. Yang ada suaminya tuh nggak paham. Nah, suaminya nggak paham, dikasih tahu, dia dikode terus sama istri dikode terus. Oh mungkin dia nggak ngerti atau mungkin lupa. Jadi gitu. Jadi dikasih kode terus. Nah, sementara si istri ternyata nggak suami ini masih apa sih maunya begitu. Jadi yang ada itu malah akhirnya salah prioritas ya suaminya ya. Akhirnya mereka bertengkar loh jadinya gitu. Tapi lebih baik kita ngomong langsung to the point gitu ya. Maksudnya nggak perlu pakai kode-kode tergantung pasangannya dulu. Tergantung pasangan juga. Yes. Kalau kita udah ngikutin Love Life Talk sebelumnya kan kita lihat ini ada pasangan, kalau memang pasangan kita ini orangnya modelnya to the point ya bicara aja to the point. Tapi kalau ada pasangan itu yang pakai ada perlambang kiasan gitu ya, pakai kiasan, metafor ya, pakai metafor kayak gitu. Mau nggak mau harus belajar. Kalau memang mau komunikasinya biar enak pasangannya ya, mau nggak mau harus belajar. Walaupun misalnya gini, contohnya saya orangnya langsung, kalau bicara itu langsung mintanya A B C D, misalnya kayak gitu. Sementara suami bilang harus metafor, misalnya kayak begitu. Nah, akhirnya saya kan juga harus, misalnya saya bilangnya langsung, aku beli ini tuh dong, misalnya kayak gitu. Nah, ternyata justru dengan cara seperti itu menurut saya itu kan biasa. Karena kan saya orangnya langsung. Nah, ternyata bagi suami tuh kok kasar banget ya, kok nyuruh aku kayak gitu, kayak aku nggak bisa beliin aja, malah tersinggung. Jadi kenali dulu pasangannya masing-masing ya. Nah, bisa jadi akhirnya malah izin nggak turun karena gayanya beda. Nah, akhirnya gimana caranya? Oh, ternyata suami tuh sukanya kalau meminta sesuatu, minta izin tuh pakai metafor, pakai kiasan. Ya udah, ya mau nggak mau belajar, nggak harus jadi jago kok, tapi setidaknya gayanya ada. Misalnya, coba dong itu, cantik banget ya ibu itu pakai baju itu ya, warnanya lo keren banget gitu. Asik kali ya. Kalau kira-kira, jadi nggak langsung beli, tapi kira-kira kalau aku pakai gitu tuh asik nggak ya, kayaknya lucu nggak sih gitu. Jadi kesannya kayak kaget mungkin ya kalau misalkan suami misalkan punya istri yang langsung to the point, aku minta itu, kok kesannya kayak kayak nyuruh-nyuruh gitu ya Kak Niti. Nah, bagi orang yang nggak biasa begitu kan dia merasa kok gini sih, bisa jadi nembaknya ke harga diri lah kayak begitu macem-macem, malah nggak dapat izin jadinya, malah berantem. Dan kan setiap orang beda-beda, setiap pasangan beda-beda, makanya nggak ada rumus tunggal. Yang pasti kenali pasangan dan juga kenali juga latar belakang suami pasangan dalam prioritas. Prioritasnya apa?
paling penting prioritasnya apa? Oke, paling penting prioritasnya, kemudian kenali pasangannya. Kalau masih tetap nggak bisa, berdoa. Kalau nggak bisa, tetap hubungi Kata Okta Kartika. Ya. Itu solusinya ya. Baik, ini juga masih ada pertanyaan dari YouTube yang sudah bergabung juga. Ditunggu sebentar, dan juga WhatsApp itu juga masih ada yang bergabung juga. Ditunggu ya untuk komentarnya. Nanti kita akan bacakan di segmen kedua. Kita beri sebentar ya, Mas Okta dan juga Kak Nit. Di segmen kedua kita nanti akan kembali lagi Sahabat Sonora, dan untuk pagi hari ini Sahabat Sonora kita masih bahas seputar susahnya mendapatkan izin beli barang dari pasangan, masih bersama dengan Love Live Talk dengan Kata Okta Kartika. Tetap bersama kami di 98,0. Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Terima kasih Sahabat Sonora, Anda masih setia dan juga stay tune di 98,0 ataupun via streaming pagi menjelang siang ini Sahabat Sonora di www.sonorasurabaya.com. Dan pagi hari ini Sahabat Sonora kita masih menghadirkan rangkaian talk show Love Like Talk Sahabat Sonora bersama dengan Kata Okta Kartika. Susahnya mendapatkan izin beli barang dari pasangan. Anda yang punya pertanyaan silakan Anda sampaikan 0811 304 9800 untuk via WhatsApp, via telepon 7327102 ataupun via YouTube bisa tinggalkan aja di live chat YouTube Sonora Surabaya. Kita pagi hari ini menghadirkan narasumber, ada Kak Nit Kartika Nita Widyasari SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan juga Mas Okta Stika Badai Nirmala SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Untuk pagi hari ini dari Mas Okta dan juga Kak Ninit live langsung ya IG Kata Okta Kartika ya. Oke, tadi ada pertanyaan kah yang sudah bergabung dari Ada yang komen. Ada yang komen dari Biswar. Katanya dia bilang selama ada kata maaf kenapa harus minta izin? Jadi andalan ya kata maaf ini ya untuk digunakan gitu ya. Kalau ketahuan maaf gitu. Kita justru ada pertanyaan balik. Gitu. Berapa seringkah akhirnya harus minta maaf? Kalau boleh di riset penggunaan kata maaf tadi berarti kan sudah melakukan dulu. Udah beli dulu berarti gitu ya. Terus baru minta maaf. Seberapa sering itu berhasil? Yang berhasil itu dalam konteks apa, barang apa, suasana apa? Yang gagal yang bagaimana? Karena juga ada kasus-kasus, misalnya salah satu teman kita juga ya, ikut daftarkan ada kompetisi di luar negeri gitu. Nah dia daftar sendiri, padahal istrinya suka juga, berdua suka melakukan aktivitas yang sama, tapi yang suami daftarin sendiri. Dan akhirnya masuk, berhasil dapat tiketnya. Nah, padahal si istrinya nggak didaftarin. Marah kan istrinya kan? Ya udah dia minta maaf, kamu tak daftarin juga. Tapi kan sudah di momen yang berbeda meskipun acaranya sama. Udah terlanjur. Nah, jadi istrinya terlanjur. Kecewa. Dan yang terjadi adalah kalau bahasa kami itu sabotase vibrasi ya. Jadi setelah kejadian itu si istrinya nggak marah, biasa aja. Tapi kan dongkol kan ya. Dongkol. Bisnisnya turun. Bisnisnya suaminya jadi turun. Suaminya ketiga juga. Nyambung ya ternyata ya. Aduh, semoga itu tidak terjadi ya di pasangan kita nantinya Sahabat Sonora ya. Harus minta izin paling tidak ya, meskipun ada kata maaf adalahnya begitu. Nah, itu jangan diharapin lah tapi ya. Betul. Tapi lebih baik memang minta izin. Minta izin itu lebih baik. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Dwi Kurniawan yang ada di YouTube Sonora Surabaya. Gimana ya? Ada 2 pertanyaan nih. Gimana ya bila istri suka minta dibeliin tas, sepatu padahal yang lama masih bisa dipakai, alasannya ngikutin mode terkini biar nggak mau kalah saingan sama teman-teman perkumpulan istri. Nah ini kalau udah masuk organisasi sosialita mungkin ataupun organisasi para istri berkumpul, ini kan kadang biasanya kan gengsi ya, kadang saingan juga beli tas ini kemudian bajunya juga. Nah ini gimana nih untuk beri pengertiannya dan gimana caranya biar istri nggak gampang cepat boros juga nih, dari Pak Dwi Kurniawan. Terima kasih Pak Dwi yang sudah bergabung, silakan. Terima kasih Pak Dwi. Ini kami menjawab berdasarkan juga ada realita juga, ada kawan-kawan kita yang seperti itu. Salah satunya adalah ada pasangan yang istrinya itu suka banget beli tas, gitu kan, beli tas. Nah si suaminya itu tahu ya, dia beli tas enggak kok, nggak mahal kok tasnya, yang cuman jutaan aja, sampai yang puluhan bahkan ratusan kayak begitu. Dia beli punya lemarinya sendiri dan sebagainya, gitu ya. Nah
Terus kemudian ketemu dengan kami, ternyata suaminya tuh bercerita, ini istriku kok sukanya beli tas ya, gitu kan. Nah dari situ kita ngobrol dengan kita berdua, kita gali suaminya ini melarang beli tasnya atau melarang hal yang lain, begitu kan. Nah sementara si istri dia bilang, aku kalau udah beli tas itu kayak abis gitu itu seneng banget gitu loh. Kalau udah seneng tuh abis gitu terus ini apa namanya rezekinya ada lancar, aja. Usahanya tuh lancar, dia kayak begitu. Dan si suaminya juga ngakuin iya itu. sih ngakuin. Kalau istriku habis beli tas itu dia tuh seneng, terus abis itu besok tuh ada orderan apa gitu. Tapi aku nggak suka dia beli tas-tasnya tuh masih banyak gitu kan. Akhirnya kita coba cari tahu, Mbak. Ternyata si suaminya itu kan sudah tahu sebelum menikah ini udah tahu kalau istrinya tuh suka banget beli tas gitu kan. Nah yang suami yang nggak suka itu adalah pada saat istrinya habis beli tas, tasnya itu belum hanya beberapa minggu saja, belum genep sebulan. Terus misalnya ada saudaranya, ada temennya dateng atau sahabatnya dia dateng, terus tasmu bagus ya, kamu mau dikasihin tasnya. Nah ternyata si suami itu begini, aku suka kamu beli tas nggak apa-apa, aku suka kamu ngasihin ke orang juga nggak apa-apa, tapi tolong dong jangan yang baru, yang lama-lama mungkin bisa ditoleransi ya. Yang lama-lama kasihin deh boleh, nanti kan kosong, tempatnya kosong, kamu beli yang baru begitu. Nah dari situ akhirnya bikin janjian bersama, kategori batasan boleh dikasih, boleh apa tas itu boleh dikasihkan ke orang lain itu berapa lama, kayak begitu kan, ada batasannya. Nah sama juga dengan Pak Dwi tadi, pada saat ini si istri kok beli tas, nanti belum beli seragamnya, beli bajunya, ngikutin terus sosialita begitu. Nah itu memang salah satu dari, kalau kita bicara tentang konsekuensi gitu ya, konsekuensi pada saat berkomunitas itu kadang-kadang kan memang, yuk kita bikin seragam baru, yuk kita bikin janjian, yuk kita bikin, itu memang seperti itu. Dan itu terkadang makanya gini, beberapa kawan itu lihat dulu kalau mau masuk ke komunitas, siap nggak? Siapnya ini bukan cuma kamu, tapi pasanganmu juga siap nggak? Karena pasti mesti ada gitu. Kita foto yuk pakai dress code-nya. Kalau nggak punya baju kan beli, berarti kan kayak begitu. Kalau nggak punya tasnya kan beli kan. Nah itu kan berarti ada kebutuhan kayak begitu. Dan itu memang kalau bahasanya mungkin itu ini ya, aturan dari komunitasnya dia. Pilihannya adalah Pak, diikhlaskan aja, dinikmatin aja, didukung, atau kalau enggak berarti pilihannya kedua, keluar dari komunitas. Nah ini nih atau cari komunitas yang nggak pakai ada dress code-nya, nggak pakai ada ganti-ganti tas juga bisa, pilihannya di situ gitu. Ya bisa seperti itu. Kalau saya melihatnya di gini, yang pasti Bapak, namanya kodratnya perempuan itu selalu begitu. Perempuan itu pada dasarnya suka hal yang glamor. Glamor itu dalam arti kelihatan ya, secara visual. Itu sudah cetakan dari sananya. Itulah kenapa perempuan itu terbawa untuk berhias. Itu paling minim berhias. Itu sudah bawaan kodratnya begitu. Nah, untuk baju dan tas dan sebagainya itu sama juga, yang biar kelihatan kan gitu. Nah, yang pasti kalau boleh usul, apa yang dikeberati oleh Bapak? Apakah Bapak keberatan untuk jika istrinya beli tas baru, beli baju baru, keberatankah? Keberatannya beli barang barunya atau tentang keuangannya? Atau tentang apa? Itu. Karena gini, mohon maaf, saya pernah ngalami hal yang mirip Bapak alami. Jadi zaman dulu itu ketika kondisi kita masih anak-anak, mungkin kita melihat kondisi keuangan orang tua kita bukan orang kaya ya. Nah, otomatis kita melihat belajar dari ibu kita dong. Nah, bisa jadi ibu kita nggak berhias, dalam kondisi gitu aja bisa, gajinya bapak kecil aja bisa, misalnya bisa begitu ya. Nah, itu bukan berarti ibu kita itu nggak pengen berhias, tapi karena terpaksa, nggak ada duit. Baik. Beda ya. Jadi secara normal perempuan itu butuh berhias, itu kebutuhannya mereka. Nah, sekarang jika dalam kondisi ini konteksnya bapak nggak suka memberikan atau uangnya atau apa. Jika memang keberatan tentang nggak suka belinya, ayo dipahami bahwa perempuan itu butuh halal baru. Nggak usah ikut komunitas lah, biasa aja. Sekarang lihat IG aja juga tertarik beli loh. Oh iya benar, apalagi kalau platform online ya. Harus ikut ya. Yang kedua, jika memang yang keberatannya berkaitan dengan keuangan, nah ini keuangan yang bagaimana? Apakah Bapak sekeluarga saat ini kondisinya pas?
Maksudnya penghasilan sebulan ya cukup hanya untuk kebutuhan pokok sebulan. Kalau itu memang berarti kamu boleh beli, tapi kalau nanti ada uang lebih ya. Oke, ada gitu. syarat dan ketentuan ya di sini ya. Ada syaratnya. Atau misalnya Bapak sudah berkecukupan, udah boleh loh janjian lagi budget. Kamu budget sebulan untuk beli tas dan baju sekian juta misalnya atau berapa. Nah, itu baru. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang pasti adalah kenali dulu Anda keberatannya apanya. Dimananya. Atau jangan-jangan keberatan kamu soalnya kumpul sama komunitas itu ya, berarti ya pilihannya ya ganti komunitas. Atau juga bisa jadi loh, apa namanya itu, kamu sekarang gabung sama komunitas. Kok jadi suka dandan ya? Bukan, aku kayak nggak kamu temenin ya. Kayaknya kamu lebih sayang sama komunitasmu. Itu bisa juga loh. Itu bisa juga. Ada orang-orang yang introvert. Jadi merasa diabaikan gitu. Ya, merasa diabaikan. Padahal nggak diabaikan. Pagi sudah dipikirin kopi, sarapan, siang, bla bla bla. Anak udah beres semua. Nah, gitu. Tapi ada orang-orang itu yang pengen ditemani stay secara fisik. Kalau kita pernah ngomongin 5 bahasa cintanya quality time, ditemenin. Nah, kalau kamu sama komunitas, kalau lebih sibuk komunitas, sibuk berkomunikasi. Kenali keberatannya dulu. Sehingga ketika komplain, ketika mengajukan syarat, itu langsung tepat. Udah langsung jelas. Ya, sama-sama enak akhirnya. Jadi misalnya ternyata keberatannya karena aku merasa terabaikan ya. Nah, itu baru boleh nanti. Gimana biar caranya biar aku kamu nggak terkesan terabaikan kan nanti pasti pasti gini, nanti kalau kamu boleh pergi, kalau boleh beraktivitas itu kalau kan pasti ada syarat-syaratnya. Kenali. Jadi Pak Dwi Kurniawan ini harus menyampaikan unek-uneknya apa yang menjadi keberatan. Mengenali dulu. Enggak, Pak Dwinya kenalin dulu. Keberatan Keberatan ya. Baru disampaikan. Keberatan apakah di belinya, dibeli barang baru, keberatan di keuangannya. Keberatan di waktunya yang prioritas kegiatannya begitu kan. Nah, itu kan banyak hal keberatannya di mananya. Atau keberatan kumpul dengan nggak boleh ketemu orang yang ini kan juga bisa gitu, banyak hal. Hanya Pak Dwi yang bisa merasakannya ya. Iya. Mungkin bisa diobrolkan lagi sama pasangannya nanti ya, bagaimana terbaiknya begitu nanti untuk urusan biar nggak beli-beli lagi begitu untuk tasnya ataupun sepatunya seperti itu. Dan juga ini untuk kebutuhan finansial juga perlu diobrolkan juga ya, biar istri juga nggak gampang boros, apalagi kalau mau beli-beli sesuatu itu kan juga pasti dari uang pasangan, dari uang suami begitu. Tapi kalau kondisinya misalkan si istri ini punya penghasilan sendiri begitu, suami boleh nggak sih untuk melarang istri nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, padahal istri punya penghasilan sendiri? Dan bolehkah misalkan kita punya penghasilan sendiri pun kita mau beli barang ini, mau beli barang itu, kemudian nggak perlu izin ke suami, ataukah harus tetap izin? Sebenarnya begini, balik lagi, ini bukan beli siapa, uangnya siapa, tapi pada prinsipnya adalah tentang pernikahan. Pernikahan itu adalah harus komunikasi berdua. Kalau semuanya diatur sendiri, semuanya diputusin sendiri, semuanya dilakukan sendiri, buat apa ada pernikahan? Baik. Intinya di situ. Jadi ini bukan karena siapa yang punya uang, uangnya dari mana, bukan masalah di situnya. Tapi tetap, misalnya si istri pada saat punya uang dan dapat kebebasan dari suami, udah deh, boleh kamu pakai uangnya itu untuk terserah kamu. Tetap itu juga harus disampaikan. Karena itu adalah dasarnya pernikahan seperti itulah. Kalau bahasanya aku punya uang sendiri, aku beli sendiri, aku nggak perlu pakai izin, aku nggak perlu minta keputusan, minta apa dan sebagainya, lah buat apa ada pernikahan? Udah sendiri-sendiri aja. Tetap ya, pokoknya tetap izin ya, meskipun dia punya penghasilan sendiri. Tapi kalau misalkan suaminya, kalau misalkan melarang nih, ini istri udah kerja, punya penghasilan sendiri, kamu itu jangan boros-boros kalau beli barang kayak gitu. Bolehkah suami misalkan melarang begitu untuk kebutuhan istri, misalkan dari barang yang pengen sama istri itu, bolehkah suami ngatur juga begitu, padahal si istri punya keuangan sendiri gitu? Sebenarnya boleh nggak boleh itu tergantung kesepakatan mereka juga, Mbak. Jadi memang misalnya ada kondisi istri yang kerja punya uang sendiri, nah tapi kan juga dalam arti apakah kondisinya sudah safe secara keuangan keluarga ini? Karena sekali lagi perilaku ini kan berkaitan dengan pola asuh di masa kecil ya. Sekali lagi ada luka batin itu sangat berpengaruh. Karena ada juga kasus-kasus itu misalnya suami itu
apa ya, menggeh ya, apa ya, bekerja keras mungkin. untuk bisa ngos-ngosan karena kerja keras untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah. Ya. Oke ya. Kemudian istri juga punya penghasilan dan digunakan hanya untuk beli-beli barang kebutuhan pribadi, tapi yang kesannya jadi bertolak belakang dengan kondisi real. Misalnya kita hidupnya sederhana, tapi ini istrinya jadi seperti tampak mewah banget begitu ya, yang sehingga bisa jadi dikhawatirkan akan jadi timbul kesenjangan sosial. Loh, kelihatannya gitu, kenyataannya kok gini. Nah, suami keberatannya di situ, bukan tentang mudah. Tapi itu sekali lagi dibicarakan. Suami itu keberatannya bagian apanya? Seperti Pak Dwi tadi itu. Keberatannya tentang apanya sih? Ya. Nah, jadi kenapa sih kok meskipun kamu punya penghasilan sendiri kok tak larang? Itu karena apanya? Itu dibicarakan. Baik, tetap dibicarakan meskipun si istri punya penghasilan sendiri. Baik, lanjut dari Pak Dwi tadi, kemudian ada pertanyaan dari Sarah yang ada di Surabaya. Punya pasangan sepantaran karyawan bank di salah satu di Surabaya, kita udah punya penghasilan masing-masing. Aku pekerja swasta di bank swasta, tapi ketika ngedate itu terkadang lihat pasangan agak perhitungan, mulai dari makan ataupun nonton bayarnya patungan. Misalkan nontonnya aku yang bayar, makannya dia. Bahkan parkir pun dia juga perhitungan. Jarang gitu ya kalau ngedate keluar dia keluar uang semuanya. Pasti dia minta aku dong buat patungan keluar uangnya. Dia termasuk pasangan pelit kah? Bahkan aku pengen barang pun dia juga nggak ada niat mau beliin, jadinya aku inisiatif beli sendiri aja daripada minta-minta. Nah kalau begini terus akankah bisa ke bawah sampai nanti ketika menikah? Dari Sarah bisa iya, di bisa Surabaya. tidak. Bisa iya, bisa tidak. Karena begini, kembali lagi ini adalah nanti kita kalau kita bicara masih ini pasangan ya, masih pacaran ya, masih pacaran ya. Kalau kita mau bicara tentang sampai ke pernikahan, itu kan ngobrolnya lebih dalam. Itu kan berarti kalau sudah jenjangnya lebih serius ya. Kalau masih tahap penjajakan ya cari nyamannya aja. Tapi begini, bisa ya bisa tidak, karena begini, ada yang memang seperti itu. Jadi sangat perhitungan banget gitu, sangat detail banget. Tapi pada saat menikah kemudian mereka saling berdiskusi, ini gimana? Gitu, kamu kan punya penghasilan, aku punya penghasilan, enaknya bagaimana? Itu bisa didiskusikan dan akhirnya bisa jadi kerjasama yang baik. Tapi ada juga yang nanti sampai menikah pun mereka akan sendiri-sendiri keuangannya. Sendiri-sendiri. Ada juga, jadi ada juga kawan juga, iya aku dulu akhirnya tidak sebelum menikah akhirnya kita tidak pernah berbicara tentang masalah keuangan, gitu ya. Nah, mereka pacaran udah punya penghasilan sendiri-sendiri, dan benar pada saat setelah menikah itu jadi suaminya dia itu hanya bayar kebutuhan dasar rumah tangga. Kebutuhan aja ya. Yes, jadi kebutuhan itu ya bayar listrik, bayar telepon gitu ya, air, habis gitu bayar uang sekolah anak-anak udah. Terus makanya ikut siapa? Dia bilang ya ikut kamu lah, kamu kan punya duit, jadi gitu. Dan akhirnya sendiri-sendiri. Jadi entah kalau butuh apa sendiri, si laki butuh apa sendiri. Nah, dia bilangnya kayak gini, iya, kenapa itu akhirnya terjadi? Karena tidak pernah ada pembicaraan. Jadi bisa bisa tidak nih ya nanti kebawa ke nikah ataukah tidak begitu ya untuk sifat dari yang suami. Pasti kalau boleh nambahin aja untuk bisa terserah ini si Mbak siapa tadi itu, Mbak Sarah tadi itu mau niat terus nikah atau enggak. Kalau memang niat mau nikah, tolong pahami kondisi latar belakang pacar Anda calon ini. Masa kecilnya gimana, kehidupan keluarganya gimana, dia bisa perilaku seperti ini, dia belajar dari mana, dari siapa. Oke, itu jadi kita bisa tetap berpikir positif ya. Gitu. Kalau kita memang berpikir negatif, ya udah dia pelit selamanya bakal gitu. Tapi kalau kita ternyata dia korban dari masa lalunya dia. Nah, ada trauma mungkin Mbak Sarah, betul. Tergantung sekarang Mbak Sarah mau nemenin dia untuk berproses lebih baik atau enggak, udahlah nanti daripada keterusan gini aku yang susah. Akhirnya ada pertimbangan. Oke. Keputusan ada di Mbak Sarah sekali lagi ya, mau terus ataukah tidak begitu. Tapi kalau sudah menikah nih, intinya sudah statusnya sudah menikah, kemudian pasangannya masih pelit, boleh nggak sih kita itu ngambil uangnya dia begitu, misalkan tanpa seizin dia? Karena pasangan kalau nggak minta itu nggak akan ngasih, misalkan seperti itu. Ada nggak sih case yang seperti ini? Pegang keuangan di siapa berarti? Ini? Berarti di suaminya. Di suaminya.
Kan yang intinya gini, kalau misalnya melakukan sesuatu tanpa koordinasi atau sembunyi-sembunyi, itu ya tinggal tunggu waktu saja meledak dan ya, akhirnya bisa salah paham. Misalnya tadi memang ambil duit ya untuk kebaikan sendiri, untuk kebaikan rumah. Tapi jika suatu saat ada hal yang negatif, misalnya ngambil uang terus oh berarti selama ini kamu buat untuk itu ya. Nah, kalau yang untuk itu baik nggak apa-apa, kalau yang untuk itu jelek gimana? Oh selama ini kamu bantu orang tuamu tanpa bilang aku ya. Oh ternyata. Padahal baru sekali bantunya, tapi dihitungnya sejak dulu itu juga bahaya juga akhirnya. Oke, intinya tetap izin ya meskipun suaminya pelit ya kayak gimana? Komunikasi gitu, itu yang terpenting. Baik, 57 menit saat ini, mungkin apa nih closing statementnya terkait dengan susahnya mendapatkan izin beli barang dari pasangan? Silakan Kak Nindit atau Mas Okta. Ya, yang pasti untuk bisa mudah dapat izin, satu kenali dulu pasangan Anda, prioritasnya dia apa, dan obrolkan dan temukan syarat dan ketentuannya. Sudah tahu itu, oh berarti kalau aku penuhi berarti kan boleh, selesai. Itu aja ya, simple berarti. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari agenda dari Kata Okta Kartika? Yang jelas nanti tanggal 12 Juni ya, 12 Juni kita akan ada seminar gratis itu tentang gimana sih caranya, kita mau kasih tips caranya bikin pasangan kita kelepek-kelepek. Oh, ini nih strateginya nih. Ini seminarnya gratis, jadi bisa diikutin untuk Anda yang berpasangan, sudah punya pasangan atau masih akan pilih-pilih pasangan gitu ya. Baik yang sudah menikah maupun belum menikah itu boleh ikut semuanya. Ikutin aja di IG-nya nanti informasinya. Ikutin di IG-nya Kata Okta Kartika. Oke, baik. Untuk syarat dan juga ketentuannya langsung pantau aja di IG-nya Kata Okta Kartika. Terima kasih Kak Nitni dan juga Mas Okta. Seru banget obrolan kita hari ini, Sahabat Sonora. Banyak sekali yang sudah berkomentar juga. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga makin banyak sekali teman-teman yang berpartisipasi juga. Baik, saya akan akhiri dulu di program Kata Okta Kartika bersama dengan Love Life Talk untuk di hari ini. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan di Senin depan tentunya. Saya Vina Putri pamit, sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat untuk Anda semuanya. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya.